Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang statistika. Kita sudah sampai untuk data berkelompok. Nah, untuk hari ini kita hanya akan membahas dua sub pokok bahasan, yaitu tentang min atau rata-rata dan juga modus. Ya, saya kira semua sudah mempelajari min dan modus untuk data tunggal. Jadi kita hanya akan menggunakan rumus untuk data berkelompok pada hari ini. Kita lihat satu-satu. Ya, untuk menentukan rata-rata data berkelompok, contoh soalnya, tentukan rata-rata dari data 40 siswa berikut. Dalam hal ini adalah data nilai ulangan. Kita lihat datanya di sini. Mulai dari 41 sampai 50 ada 3 siswa. Sampai 91 sampai 100 ada 5 siswa. Yang ditanyakan adalah rata-ratanya. Nah, di sini kita bisa memilih dari dua cara. Yang pertama adalah cara biasa. Yang kedua dengan menggunakan rataan sementara. Kita lihat dengan menggunakan cara biasa, kita butuh total 4 kolom. Kolom pertama nilai ulangan, tetap seperti di soal. Frekuensi atau kita simbolkan FI. Kemudian nilai tengah kita simbolkan XI. Dan yang terakhir FI kali XI. Sebagai contoh untuk baris pertama, untuk nilai 41 sampai 50, frekuensinya adalah 3 sebagaimana di soal. Sedangkan nilai tengahnya kita sudah pelajari, menentukan nilai tengah yaitu batas bawah tambah batas atas dibagi 2. 41 tambah 50 bagi 2 didapat 45,5. Begitu sampai baris ke-6. Nah, sehingga kolom terakhir ini kita dapat 3 kali 45,5 136,5. Demikian selanjutnya sampai baris ke-6 atau kelas ke-6 ini. Nah, setelah dijumlah kita dapat sigma FI kali XI-nya adalah 2910 dan sigma FI-nya adalah 40. Sebagaimana kita sudah pelajari bahwa rumus rata-rata atau X bar itu sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Tapi kita sudah sampaikan, tidak usah menghafal rumusnya ya. Ingat kolomnya saja, yang ini bagi yang ini. 2910 dibagi 40 didapat 72,75. Nah, cukup mudah bukan? Nah, kita bandingkan dengan cara yang kedua, yaitu rataan sementara. Nah, untuk rataan sementara kita butuh 5 kolom. Ya, kita lihat apakah ini lebih mudah atau lebih susah. Nah, untuk menggunakan cara rataan sementara, kita perlu memilih rataan sementara. Itu setelah ditentukan nilai tengahnya, kita perlu memilih rataan sementara dari nilai-nilai tengah ini. Nah, untuk kasus ini kita memilih 65,5 sebagai rataan sementara. Jadi sembarang dari sini ya. Oke. Untuk rataan sementara kita butuh kolom simpangan, kita simbolkan DI, dan kolom terakhirnya itu menjadi FI kali DI. Sedangkan rumus simpangan adalah XI, nilai tengah tadi, dikurangi rataan sementara yang kita pilih tadi. Sebagai contoh, untuk baris pertama, nilai tengahnya itu 45,5, dikurangi rataan sementara yang kita pilih tadi 65,5. Jadi simpangannya adalah minus 20. Nah, kolom terakhir itu kita peroleh dari frekuensi dikali simpangan ini. Jadi perkaliannya agak lebih mudah dibandingkan dengan cara biasa tadi. 3 kali minus 20 minus 60. Ya, kita lanjutkan sampai baris ke-6. Didapat sigma FI kali DI-nya itu 290. Dan jumlah frekuensinya tetap 40. Kita lihat di sini. Rumus rata-rata dengan menggunakan rataan sementara yaitu X bar sama dengan
rataan sementara ditambah sigma FI kali DI per sigma FI. Itu sama dengan 65,5 tambah 290 per 40. Jawabannya sama, 72,75. Nah, dengan menggunakan dua cara ini ya kalian bisa bandingkan cara mana yang lebih mudah. Apakah cara biasa atau rataan sementara. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang modus. Nah, kita sudah tahu bahwa modus itu adalah data yang paling sering muncul atau frekuensinya terbesar. Nah, sehingga sama juga kalau data berkelompok, tentu kita perlu lihat frekuensi yang tertinggi di sini adalah 10. Sehingga ini kita namakan sebagai kelas modus. Karena di sini ada banyak nilai, makanya namanya kelas modus. Tidak langsung didapat nilainya, perlu kita rumuskan. Nah, untuk menentukan nilai modus, itu tadi kita tentukan dulu kelas modus yang frekuensinya terbesar adalah 71 sampai 80. Nah, lanjut tepi bawah, atau kita simbolkan TB itu, batas bawahnya ini 71 dikurangi 0,5 didapat 70,5. Nah, kemudian D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus, ini 10 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya yaitu 8, jadi 10 kurang 8, 2. Dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi setelahnya, ya juga 2. Sedangkan panjang kelas atau K, kita sudah tahu rumusnya adalah tepi atas kurang tepi bawah. 80,5 kurang 70,5 dapat 10. Atau bisa juga dihitung manual. 71 sampai 80 itu ada 10 nilai. Oke, kita lanjut ke rumusnya bahwa modus itu sama dengan TB tambah K kali D1 per D1 tambah D2. Nah, setelah kita substitusi masing-masing nilainya, didapat modusnya adalah 75,5. Jadi modus data tersebut adalah 75,5. Nah, saya kira itu pembelajaran kita hari ini tentang rata-rata dan modus. Ya, untuk selanjutnya silakan ya dilanjutkan sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.